Halo guys, selamat datang kembali di channel NT Gadget. Jadi di video kali ini, gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk setting-setting iPhone, khususnya untuk kalian yang mungkin baru saja ya pindah dari Android ke iPhone ya, khususnya untuk operating system iOS. Nah, jadi di sini gue tuh bakalan ngasih tahu setting-settingan apa aja yang harus kalian lakukan ya, supaya dalam penggunaannya itu nggak bingung gitu. Kok ini jadi gini, kok ini jadi gini gitu kan ya. Kita langsung aja ke tips yang pertama, yaitu Eee, matiin autocorrect ya, atau di keyboard-nya. Itu adalah yang koreksi otomatis gitu. Caranya masuk ke setting, kemudian klik yang ini, umum, kemudian di sini ada papan ketik ya, ada papan ketik, kemudian di sini ya ada koreksi otomatis. Di sini saya sudah mati ya. Awalnya itu kayak gini nih, on. Jadi kalau ngetik itu kan ngetiknya apa, munculnya apa. Pasti kamu juga ngerti kan? Di sini kita matiin aja yang koreksi otomatis ya. Udah, itu aja. Oke, tips yang kedua yaitu aktifin auto brightness ya. Kalau kita, tarik dari control center, di sini tuh pilihannya nggak ada auto brightness ya, cuma dark mode dan night mode atau true tone ya. Nah, cara aktifinnya itu kita masuk ke setting, kemudian aksesibilitas. Nah, di sini ada yang layar ya, kita tap, scroll lagi ke bawah, di sini ada kecerahan otomatis. Kalau kita aktifin, tuh jadi si kontras layarnya jadi naik ya, jadi naik. Jadi naik, kayak gitu. Nah, ini yang harus diaktifin ya, biar kalau kalian ke outdoor itu nggak harus lagi setting-setting secara manual. Next-nya lagi, biasanya kan kalau mau download apps ya di App Store, biasanya kan selalu minta untuk verifikasi password Apple ID dan Touch ID kan, misalkan kayak gini nih. Nah, biasanya muncul kayak gini kan, kita harus Touch ID terus. Nah, supaya biar nggak ribet kalau mau download apps tanpa harus minta konfirmasi Touch ID, caranya itu sangat gampang banget. Kita masuk ke setting, kemudian tap yang ini, Apple ID, kemudian scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada media dan pembelian ya. Kemudian kita pengaturan kata sandi. Nah, di sini pastiin harus off ya, jangan ada yang aktif dari ketiga opsi ini. Habis itu lanjut lagi ke menu Touch ID atau Face ID mungkin ya. Nah, di sini kita matiin aja tuh yang iTunes dan App Store. Nah, selanjutnya lagi, biasanya kan kalau di iOS terbaru itu kan udah ada, perpustakaan aplikasi ya, atau app library, semenjak ini di iOS 14 kalau nggak salah. Nah, supaya nanti kalau kamu habis download dari App Store, biasanya kan suka muncul di home screen. Nah, kalau kamu nggak mau berantakan ya sama home screen ini dan cuma pengen muncul di app library saja biar gampang, caranya itu gampang banget. Di sini kamu masuk aja ke setting, kemudian di sini ada layar utama ya. Nah, di sini ada pilihannya tuh, aplikasi yang baru diunduh mau disimpan ke layar utama tadi home screen atau hanya di app library ya atau perpustakaan aplikasi. Kalau kamu habis download aplikasi baru, yang tampil itu cuma di app library saja. Jadi biar nggak berantakan ya. Oke, tips yaitu atur control center ya, menu control center ini supaya dalam penggunaannya itu lebih mudah ya untuk jalan pintasnya. Kita masuk aja ke setting. Kemudian di sini ada pusat kontrol ya. Nah, di sini kamu tinggal, tambahin aja tuh, kalau saya kan di sini cuman ada 4 ya, center, perekam, pendengaran, dan sajam, kayak gini kan. Kalau kita tambah lagi misalkan untuk mode gelap, kita lihat di sini, tuh kan jadi nambah. Jadi ini juga harus diaktifin, wajib banget soalnya kalau pas pertama kali diaktifin gitu, habis beres setup maksud saya, itu tampilan ininya tuh nggak sesuai sama kita biasanya ya. Jadi kayak gitu, sangat gampang banget. Terus, di iPhone jadul juga kamu bisa menambahkan emoji loh atau animoji ya untuk di iPhone yang sudah menggunakan, Face ID. Itu loh gambar kartun yang bisa ngomong gitu, cuman di sini nggak bisa ngomong, cuman gambar emojinya saja ya untuk mengekspresikan bentuk, karakter wajah kita. Caranya itu gampang banget guys, di sini masuk ke pesan. Nah, di sini pesan, kita langsung tap aja yang pesan baru yang ini. Nah, di sini muncul ya gambar, memoji orang. Nah, kayak gitu, tunggu aja. Nah, di sini saya sudah bikin dan cara untuk bikinnya itu gampang banget. Di sini tinggal tap yang icon titik 3. Nah, kita klik yang memoji baru. Nah, jadi di sini kita bisa pilih ya, mulai dari bentuk kepalanya, warna kulitnya, gaya rambut, alis, dan segala macam ya. Di sini banyak banget, termasuk untuk
aksesoris, mata juga bisa seperti kacamata, aksesori kepala ya kayak, kupluk kayak gini atau topi mungkin ya. Dan abis itu klik aja selesai kalau udah beres. Ya, jadinya seperti ini nih. Ini Animoji yang ini menurut saya ini karakter saya. Jadi kayak gitulah. Oke, caranya sangat gampang banget dan ini bisa digunakan untuk stiker WhatsApp atau stiker aplikasi chatting yang lain. Pokoknya lebih berkarakter aja gitu. Soalnya kan icon Animoji kayak gini kan cuman di iOS saja kan yang apa ya, yang mungkin lebih familiar lah. Next lagi, untuk fitur, matiin notifikasi dan control center ya. Biasanya kalau di lock screen kayak gini kan bisa dilihat ya, sama orang lain, fitur notifikasi yang masuk gitu. Nah, caranya supaya supaya nggak bisa diatur control setting kayak gini, dan bisa diintip untuk pesan yang masuk, masuk ke setting, kemudian tap yang Touch ID dan kode sandi ini. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah sampai muncul pilihan pusat pemberitahuan dan pusat kontrol. Nah, ini kita matiin aja supaya biar lebih aman gitu ya. Kita coba untuk kunci iPhone-nya. Nah, nanti kita nggak akan bisa lihat lagi ya untuk pemberitahuan dan pusat kontrol tuh. Jadi orang lain tuh aman ya kalau amit-amit misalkan iPhone kita hilang atau bagaimana. Jadi si orang itu nggak bisa lagi matiin data seluler supaya lebih gampang untuk melacak di fitur Find My iPhone-nya. Nah, sekarang berhubungan dengan fotografi. Di kamera iPhone juga kita harus setting-setting, guys. Caranya itu kita masuk ke setting seperti biasa dan kita scroll ke bawah cari yang kamera ya. Nah, yang ini kamera. Nah, di sini untuk perekaman video biasanya itu ada di versi paling rendah ya. Kalau saya sih pilihnya yang tengah-tengah aja, terlalu tinggi juga enggak, terlalu rendah juga enggak ya. Di sini ada 1080 60 fps. Nah, ini settingan yang menurut saya cukup pas lah untuk settingan kamera di ponsel ya. Soalnya buat apa kan rekaman yang tinggi-tinggi gitu toh dilihatnya juga paling di layar ponsel doang kan kebanyakan. Untuk settingan hasil fotonya juga kamu harus setting. Di sini ya ada cerminkan foto depan. Biasanya kalau iPhone kan kalau selfie fotonya suka kebalik kan. Nah, di sini kita tinggal aktifin aja biar hasilnya itu sesuai sama yang saat pertama kali kita mau jepret foto gitu. Selanjutnya atur widget ya. Kalau widget sebenarnya ini hal yang pas awal-awal muncul itu diledek sama Android ya. Soalnya kan kalau di Android itu udah dihilangkan, di iOS baru dimasukin si widget ini. Tapi kalau kamu lihat, widget ini sangat berbeda dengan yang lain ya kalau widget di iOS itu. Nah, untuk menambahkan widget untuk aplikasi pihak ketiga atau aplikasi bawaan, kita tap tahan aja icon kosong. Nah, nanti tap yang icon tambah ini ya, plus. Nah, di sini ada widget ya. Nanti kamu bisa pilih aja tuh widget yang sesuai. Misalkan di sini ada widget pihak ketiga juga kayak Google Drive bisa. Untuk Dana juga bisa nih, Dana ada. Untuk aplikasi level apa maksud saya untuk aplikasi dokumen misalkan nih. Nah, di sini juga ada ya untuk dokumen yang terakhir kita ubah atau apa. Misalkan kita klik aja yang ini nih, kita tambah widget. Nah, jadi ada di sini ya widgetnya. Nah, jadi lebih gampang lagi untuk mengakses ke aplikasi yang sering dipakai ya. Kemudian ada juga untuk menghapus halaman ya. Cara itu sangat gampang banget, kita tap tahan yang kosong ini, kemudian tap yang ini. Nah, di sini kayak gini nih. Kita tap aja yang ini, nanti dia bakalan mati ya. Jadi yang tertampil itu cuman halaman ini doang. Jadi halaman yang tadi itu gak ada ya. Mungkin itu bisa dibilang untuk menyembunyikan aplikasi. Kalau untuk ngebalikinnya lagi, kita tap yang icon kosong, kemudian tap ini, kita aktifin lagi kayak gitu. Ya, selesai. Jadi kelihatan ya untuk aplikasinya. Jadi itu bisa dibilang untuk menyembunyikan aplikasi juga bisa. Dan fitur yang terakhir yaitu aktifin mode hemat daya ya. Kita masuk ke setting dan klik baterai. Nah, di sini ada mode daya rendah ya. Di sini saya sudah aktif. Nanti kalau kamu belum aktif, tinggal aktifin aja mode daya rendah ini. Tujuannya supaya ya menghemat dikit lah baterai di iPhone. Soalnya kan pengguna Android terus pindah ke iPhone ngerasa, duh baterainya boros banget ya. Jadi ya nggak ngerasa boros-boros amat gitu. So, jadi segitu aja untuk video tutorial ya. Settingan khusus untuk pengguna baru iPhone ya yang
ya baru saja hijrah dari Android ke iOS. Semoga tipsnya bermanfaat dan kalau video ini rame views-nya gitu ya di atas 1000, nanti aku bakalan bikin lagi yang part 2-nya ya. Soalnya tips iPhone itu sangat banyak banget. So make sure subscribe, share juga dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Goodbye.